Tapi itu dua-duanya kan, Bu Putri juga kena kan yang hitam. Hai, welcome back di Nutrisus Podcast episode kelima. Gimana nih kabarnya healthy people? Masih segar, bugar? Oke, siap-siap ya, karena saya kali ini akan kedatangan seorang tamu, terutama buat kalian nih yang kadar gula darahnya beresiko. Hati-hati ya, karena tamu kita kali ini bisa meningkatkan gula darah kalian karena terlalu manis. Oke, siapa? Mau tahu? Oke, kita sambut ya, the one and only Ibu Putri. Silakan say hi to healthy people, Bu Putri. Iya. Halo healthy people, apa kabar semua? Semoga sehat ya menjalankan ibadah puasa. Amin. Nah, Bu Putri sendiri nih gimana Bu Putri kabarnya? Baik sekali Mbak. Alhamdulillah, baik ya Bu ya. Senang ya Bu ya bisa ketemu juga menyapa healthy people Ya, yang betul. lagi mungkin working from home atau PSBB di rumah. Ya betul Mbak. Jadi memang sekarang kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ya kegiatan yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi COVID ini dengan baik. Kegiatan yang bermanfaat ya. Amin. Oke. Semoga ini juga merupakan kegiatan yang bermanfaat ya untuk healthy people. Oke. Nah, Bu, kita kali ini itu mau sedikit sharing-sharing. Banyak juga nggak apa-apa sih, kayaknya ilmunya siap. boleh ya kita serap ya, Bu ya. Siap. Kali ini temanya adalah tips diabetes menjalankan ibadah puasa, Bu Putri. Oh gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya Bu Putri ya, karena ke puasa itu biasanya ada perubahan pola makan. Jadi tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu tertentu dari pagi sampai terbenamnya matahari ya. Nah, sebelum lanjut nih ke topik bahasan yang lebih dalam nih Bu Putri ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Bu ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu manfaat puasa, terutama untuk orang-orang yang diabetes atau untuk mencegah ke arah diabetes? Oke. Baik, kita bicara manfaat puasa ya. Jadi mudah-mudahan puasa ini sangat bermanfaat untuk para diabetisi juga. Jadi kalau saya baca dari beberapa hasil penelitian, memang puasa ini bisa mempertahankan berat badan, Mbak. Jadi ada juga bahkan yang mengalami penurunan ke arah yang lebih baik kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua itu memperbaiki profil lipid, profil gula darah. Profil gula darah. Profil gula darah itu terkendali dengan Puasa. Dengan puasa. Kemudian profil lipidnya sendiri juga baik LDL, kemudian HDL, kolesterol total kayak gitu. Jadi para diabetisi itu sebenarnya bisa melakukan berpuasa dan memperoleh berbagai manfaat. Jadi ternyata banyak ya manfaatnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Putri. Nah, ini berarti juga bisa Bu ya, manfaat-manfaat tersebut menjadi motivasi untuk kita. Ya betul. Nih. Terutama di 10 hari terakhir berpuasa ya Ramadan ini. Biasanya semangatnya udah agak turun nih Bu Putri. Oh Tapi iya? dengan adanya refreshing Iya. berjuta manfaat dari puasa, semoga kita juga akhirnya tetap istiqomah. Ya betul. Baik. Mungkin ada beberapa risiko sih yang memang harus dihadapi ini ya. Yang orang harus aware ya. Iya, aware untuk seorang diabetisi untuk melakukan puasa. Tapi itu sebenarnya bisa dikendalikan kalau memang diabetisi itu sudah melakukan berbagai persiapan seperti itu. Oh gitu. Oke, mungkin bisa di-share ya Bu Putri. Kondisi apa sih yang mungkin diabetes itu perlu antisipasi, atau mungkin ada nggak kondisi khusus untuk diabetes yang diperbolehkan atau nggak boleh puasa misalnya Bu Putri? Oke. Memang ini karena kita tahu ya diabetes itu adalah suatu penyakit di mana terjadi gangguan metabolisme terutama karbohidrat di sini ya. Jadi glukosa, pengendalian kadar gula darahnya itu terganggu. Jadi memang ada beberapa risiko seperti misalnya hiperglikemi, hipoglikemi, ketoasidosis ya, itu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu risiko-risiko ini, mungkin para diabetisi lebih aware dengan masalah kesehatannya. Nah, yang berisiko tinggi itu
itu adalah biasanya diabetes yang memang pengendalian kadar gula darahnya buruk. Jadi misalnya sering naik, sering turun kayak gitu, hipoglikemia yang berulang yang seperti itu termasuk risiko tinggi untuk melakukan puasa. Kemudian pasien-pasien yang dengan penyakit penyerta seperti gagal ginjal, kemudian gagal jantung, stroke, bahkan pasien dialisis itu juga termasuk berisiko tinggi. Kemudian pasien yang dalam kondisi hamil, ya seperti kita tahu namanya gestasional diabetik ya, yang seperti itu. Kemudian diabetes tipe 1 juga, di mana pengendalian gula darahnya perlu kebutuhan insulinnya perlu diatur dengan baik, itu juga termasuk berisiko tinggi untuk menjalankan puasa. Nah, yang mungkin risikonya agak rendah itu adalah seorang diabetes yang sehat, kemudian kontrol gula darahnya bagus. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan pola makan yang teratur, mungkin aktivitas fisiknya yang sesuai, pengaturan obat, kemudian insulin, kemudian seperti itu. Jadi itu yang membuat dia akan risikonya semakin lebih aman lah untuk berpuasa seperti itu. Oh gitu ya. Oke, jadi berdasarkan informasi Bu Putri tadi ternyata ada beberapa kelompok yang harus memperhatikan kondisinya ya. Betul, mungkin kalau seperti itu berarti harus dikomunikasikan dulu mungkin ya Bu Putri ya dengan dokternya ya sebelum berpuasa ya. Ya betul. Jadi memang untuk memulai berpuasa itu sebenarnya bisa dilakukan persiapan. Bahkan 2-4 bulan sebelumnya itu sudah bisa dilakukan persiapan. Jadi mungkin dengan berkunjung ke dokter dulu, pasti dokter akan. Nah, ini pendekatan memang individual, karena memang pengobatan sekarang itu pendekatan individual yang penting, karena setiap diabetesi yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Iya, kondisinya beda. Iya betul. Kemudian penanganannya juga individual sebenarnya. Jadi akan dilakukan cek gula darah, kemudian cek profil lipid, kemudian cek fungsi ginjal, jantung segala macam, kemudian dicek dengan tekanan darah seperti itu, mungkin juga status gizi. Kemudian nanti dokter pasti akan merekomendasikan gimana sih pengaturan obat, apa dia dengan insulin. Nah, di situ dokter akan lebih bisa memberikan solusi untuk itu. Jadi sebelumnya itu apa harus dilakukan? Jadi edukasi mungkin tentang pola makan, edukasi tentang pengaturan obat, kemudian atau insulin, kemudian pengaturan untuk aktivitas seperti apa, kemudian risiko-risikonya juga. Jadi dia harus tahu dulu risiko apa yang akan dihadapi kalau dia berpuasa. Terus bagaimana caranya menangani kalau itu terjadi. Nah, ini edukasi ini ternyata mampu untuk mengurangi risiko-risiko itu. Jadi risiko hipoglikemia seperti itu lebih bisa dikurangi dengan adanya edukasi karena pemahaman yang sudah lebih baik seperti itu. Iya, jadi kalau mau puasanya lancar selama Ramadan, ini harus ada persiapan ya. Tadi ya, sudah diutarakan Bu Putri ya, nggak bisa apalagi terutama orang-orang beresiko tadi ya Bu, nggak bisa menyepelekan, harus dicek dulu kondisinya seperti apa, terus direncanakan ya Bu Putri aktivitas fisiknya seperti apa, obatnya dan lain sebagainya, treatment selanjutnya ya. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, kita akan bahas nih lebih dalam lagi ya, yaitu tentang ini Bu. Tadi kita udah ngomongin tentang manfaat, kemudian resiko-resiko yang mungkin terjadi ya pada diabetes saat berpuasa. Nah, selanjutnya nih Bu Putri, tips menjaga pola makan. Karena pasti sebelum puasa dan sesudah atau saat puasa ada perbedaan makan ya. Yeah. Itu seperti apa Bu Putri untuk diabetes? Sebenarnya untuk diet diabetes berpuasa itu, jadi sebenarnya sama seperti tidak berpuasa, tidak berpuasa, cuma memang kan jadwalnya ini yang jadwal makannya yang harus berubah ya. Jadi yang paling mudah biar paling diingat seorang diabetes itu paling mudah itu dengan 3J. 3J. Ya, 3J. Jadi pertama itu tepat jumlah. Ya, jadi asupan kalori itu akan pasti dihitung oleh seorang ahli gizi di dalam memberikan terapi dietnya. Jadi berapa yang harus dimakan, makan paginya berapa, porsinya baik sumber karbohidrat, protein, lemak,
kemudian vitamin mineralnya diatur, porsi-porsinya baik makan pagi, baik makan untuk sahur, kemudian berbuka kayak gitu diatur. Kita juga jadi disesuaikan dengan setiap orang. Jadi akan dihitung itu tepat jumlah. Jadi seorang diabetes itu harus mentaati porsi yang sudah direncanakan oleh seorang ahli gizi. Harus disiplin. Ya, disiplin betul. Jadi misalnya makan waktu sahurnya harus berapa gram porsi nasinya. Nanti diajarkan oleh seorang ahli gizinya untuk berapa gram porsi nasinya. Mungkin dengan ukuran rumah tangga pasti diajarin nanti ya, misalnya. Misalnya 100 gram nasi 3/14 kayak gitu, satu potong daging misalnya, potong sedang daging, atau biasanya dibuat 50 gram misalnya gitu, protein dari tempe misalnya 50 gram, potong sedang, sayur 100 gram misalnya gitu, satu gelas yang seperti itu. Jadi itu harus ditepati, itu tepat jumlah. Jumlah yang pertama tepat jumlah. Kemudian yang kedua itu tepat jenis. Nah, jenis ini juga termasuk bisa mengatur kontrol gula darah lebih baik. Jadi lebih banyak misalnya dari sumber karbohidratnya itu kita pilih yang karbohidrat kompleks. Nah, apa itu karbohidrat kompleks? Jadi kalau di sistem pencernaan tubuh kita, jadi karbohidrat kompleks itu akan dicerna lebih lambat sehingga kadar gula darah juga dikeluarkan lebih pelan ya, sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, seperti itu. Nah, contoh misalnya nasi merah yang kayak gitu ya, dari jagung, sagu, mungkin tempat-tempat lain kan ada sumber bahan makanan pokoknya beda-beda. Nah, itu salah satu termasuk karbohidrat kompleks. Kemudian karbohidrat sederhana itu termasuk yang harus jangan sampai mengkonsumsi makanan minuman yang manis, karena itu cepat menaikkan gula darah, cepat juga menurunkan, sehingga nanti memungkinkan untuk kejadian hipoglikemia seperti itu. Kemudian untuk sumber protein, kita tahu protein hewani dan nabatinya itu, usahakan protein hewaninya itu yang kadar lemaknya rendah kayak gitu. Nanti ahli gizi pasti akan menjelaskan, seperti misalnya ayam, ikan, termasuk telur gitu, itu termasuk yang proteinnya rendah. Jadi teknik pengolahannya juga mungkin jangan yang sering digoreng seperti itu. Ya betul, untuk yang pengaturan lemaknya itu ya. Kemudian yang sumber vitamin mineralnya juga. Nah, khusus untuk diabetes sih biasanya ini pengaturan untuk buah sama sayur itu karena ada juga kalorinya. Biasanya diatur oleh ahli gizi bagaimana mengatur buah dan sayur, karena itu ada kandungan kalorinya. Jadi upayakan buah dan sayurnya itu sesuai dengan yang sudah diatur di jumlah itu tadi. Jadi sekitar 4 sampai 5 porsi buah seperti yang dianjurkan di ini ya, gizi seimbang itu. Iya, itu usahakan dipatuhi karena sekarang apalagi kondisi COVID ini, jadi kita tahu vitamin dan mineral itu artinya bisa meningkatkan imunitas juga seperti itu. Berarti Ramadan tahun ini lumayan berat ya? Iya betul, karena memang kita juga pandemi COVID ini, jadi artinya buah dan sayur itu tepati jumlahnya yang sudah direncanakan oleh ahli gizi yang seperti itu. Dan ingat lagi satu terakhir, J terakhir. Ya, yang J terakhir ini jadwal ya. Jadwal. Ya, jadwalnya. Jadi buka puasa misalnya kayak gitu ya. Buka puasa misalnya jam 6 sore gitu ya. Iya, jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang ya. Iya. Mungkin itu makan utama yang pertama. Mungkin 2 jamnya lagi bisa makan utama yang kedua jam 8. Kemudian sebelum tidur bisa mengkonsumsi snack, selingan atau snack ya, kemudian pas sahurnya itu jam 3 mungkin itu makan utama yang ketiga. Kemudian deket sebelum ini itu bisa dengan makanan selingan lagi 1 kali. Jadi tetap makan 3 kali utama, kemudian tetap bisa makan 2 kali selingan ya Bu ya. Bisa diatur itu sebenarnya. Iya. Bahayanya apa Bu kalau nggak disiplin? Nah, ini memang masalah kesehatan pada pasien diabetes ini, memang banyak itu berasal dari dietnya yang tidak tepat.
Jadi satu, makan terlalu sedikit atau makan terlalu banyak. Apalagi misalnya buka puasa makan terlalu banyak, kita tahu bahwa diabetes itu artinya beta pankreasnya itu kan tidak mampu ya menghasilkan insulin yang cukup, atau dia tidak berespon terhadap insulinnya. Nah, kalau misalnya kondisi kita makan terlalu banyak, jadi tubuh itu kayak kelabakan dengan makan yang banyak, sehingga akhirnya hiperglikemia seperti itu. Ya. Nah, makanya inilah hal yang harus diperhatikan diabetesi pada saat puasa. Jadi dengan 3J ini yang memang artinya tadi disiplin di awal kita sudah bilang harus disiplin ini, itu di samping kita melaksanakan ibadah juga bisa artinya memperoleh manfaat kesehatan untuk diabetes sendiri ya gitu. Jangan cuma dapat lapar kenyang terus ternyata tiba-tiba udah puasa pingsan Bu ya, karena hipoglikemia ya, bisa betul, jadi gitu ya Bu. Ya, makanya ini risiko-risiko yang harus dipahami oleh diabetesi, karena memang sebagian besar tuh jadi asupan makan yang tidak tepat, kemudian pemakaian obat dan insulin yang tidak tepat, aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga berisiko untuk pasien itu mengalami hiperglikemi, hipoglikemi, dan juga harus ingat dehidrasi itu juga masalah yang penting yang harus diperhatikan ya. Jadi tetap bisa mengkonsumsi cairan yang cukup ya 2 liter atau 18 sehari. Nah, diatur pada saat kita boleh makan dan minum itu diatur jumlahnya seperti itu. Ya itu tadi ya menyambung dengan pernyataan dari Bu Putri. Jadi memang kalau untuk diabetes itu dia personalized, artinya treatment atau intervensi gizi yang diberikan itu tergantung dengan kondisi individu ya Bu. Iya betul. Jadi nanti mungkin monggo buat teman-teman di sini yang healthy people yang mau nanya-nanya nih bisa ya Bu ya konsultasi. Mungkin via Instagram atau bisa juga lewat website kita ya, di situ ada artikel-artikel banyak, bisa komen di situ, nanya jawab. Nah nanti insya Allah akan kita respon ya, terutama untuk ahlinya seperti yang di samping saya ini ya. Oke. Ya, siap ya Bu Putri ya? Siap, pasti siap. Jadi kita juga ingin membantu ya. Artinya kita senang kalau seorang pasien diabetes benar-benar mau konsultasi kayak gitu. Jadi kita ingin juga beliau ini melakukan dietnya dengan baik sehingga tidak menghalangi untuk menjalankan ibadah puasa ini ya, seperti itu. Jadi penting sekali diabetes ini untuk mengatur asupannya itu, karena juga ingat juga harus siap ini kontrol gula darah, cek darah itu juga sangat penting selama masa berpuasa ini. Harus rajin kontrol ya. Jadi diupayakan 3-4 kali sebenarnya pengecekan kadar gula darah untuk memantau seberapa. 1 bulan gitu? Enggak, setiap harinya itu. Setiap hari? Beliau biasanya mengecek kadar gula darah, apalagi selama puasa ini untuk menghindari risiko-risiko itu. Misalnya sebelum sahur pertama, itu cek pertama, yang kedua itu siang hari, kemudian 2 jam sebelum 2 jam sebelum berbuka dan 2 jam setelah berbuka. Itu sangat penting karena itu akan mengetahui kalau keadaan-keadaan tertentu seperti hipoglikemi, hiperglikemi itu jadi harus siap-siap untuk kita membatalkan puasa kayak gitu kalau terjadi itu sebelum terjadi risiko lain yang lebih besar ya, karena itu memang risikonya harus dihadapi oleh diabetes saat berpuasa. Iya, dan kan juga sudah tertuang juga ya dalam agama kita, terutama yang muslim ya, bahwa puasa itu juga sebenarnya ada keringanannya, terutama untuk orang-orang yang sakit ya. Dan di sini diabetes sih juga kita anggap orang-orang yang mungkin bisa mendapatkan keringanan karena memang sedang dalam kondisi sakit gitu ya Bu Putri ya. Betul. Bisa juga salah satu yang bisa jadi tips saya juga tetap melakukan kontak dengan dokter yang merawat. Jadi kondisi-kondisi khusus itu memang kalau sudah ada hal-hal yang tidak diinginkan tentu bisa kontak dengan dokternya sehingga cepat mendapatkan penanganan. Itu yang sangat penting sekali bagi seorang diabetes. Makanya nanti tadi saya bilang itu persiapan itu yang paling penting. Jadi jangan sampai berpuasa ini malah menyebabkan masalah kesehatan. Jadi semua berjalan lancar, satu puasa bisa berjalan dengan baik, kemudian kedua kesehatan juga malah memperbaiki kondisi kesehatan diabetes pada
pada saat menjalani. Tentu manfaatnya ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Tentunya dengan disiplin tadi gitu. Harus disiplin loh ya diabetisi semua ya. Ya, aduh Bu Putri marah loh kalau disiplin. Nggak marah kok. Nggak puasa nggak boleh marah kan? Nggak pemarah loh Bu Nggak, Putri iya, ya. betul. Oh iya Bu Putri ini. Jadi gini nih, setiap kita lanjut ya ke Oke. segmen selanjutnya ya. Oke, siap. Jadi setiap episode kita ini selalu buka Q&A atau question and answer. Dan kali ini topiknya tentang diabetes. Ini sudah ada nih Bu Putri pertanyaan ya dari salah satu sahabat atau healthy people. Oh ya, dan kita juga nanti tetap akan membuka sesi tanya jawab untuk episode terakhir. Jadi buat teman-teman yang di edisi Ramadan ini mungkin belum sempat bertanya, silakan dimanfaatkan untuk episode terakhir karena nanti narasumbernya juga spesial di terakhir ya. Nah, oke, saya nih udah ketemu nih Bu Putri untuk pertanyaan kita pada sesi ini. Ini ada dari @mutiara Budi F. Pertanyaannya begini Bu Putri, jadwal makan yang dianjurkan bagi penyandang DM dalam kondisi puasa gini seperti apa ya? Terima kasih. Oh iya. Jadi Oke. jadwal makan. Jadwal makannya. Tadi udah disinggung Iya, gitu sih ya. kita Bu udah Putri. singgung tadi ya. Mm-mm. Jadi tetap makannya tetap ya 3 kali makan utama, bisa 2 sampai 3 kali selingan sih tergantung tadi individual tadi ya. Iya. Nah, biasanya itu di makan utama itu biasanya diatur 25 sampai 30% dari kebutuhan kalorinya. Kemudian selingannya itu sekitar 10% dari kebutuhan kalorinya. Itu bisa setiap 2 jam atau 3 jam sekali misalnya jaraknya kayak gitu. Nah, misalnya 1500 kalori gitu kan ya. Jadi jam 6 ya buka Pas puasanya. buka. Ya pas buka jam 6 itu mungkin sekitar 450 kalori lah, misalnya 30%-nya ya. Kemudian jam 8-nya kita ambil 25% misalnya, itu sekitar 375 kalori. Kemudian sebelum tidur itu selingan tadi saya bilang 150 kalori. Kemudian pada saat sahur misalnya itu 25% sekitar 375 kalori juga. Kemudian jam sebelum mendekati itu 10% lagi, kita 150 kalori kayak gitu. Jadi sebenarnya jadwalnya cuma biasa makan pagi hari, siang sama sore. Pagi, Jadi siang, sore. kemudian kita balik gitu kan sekarang. Nah, cuma itu saja sebenarnya perbedaannya. Tetapi kalau asupannya, hitung-hitungan segala macam, perhitungan kalori sama sebenarnya seperti sebelum puasa. Sebelum puasa, Ya. cuma jadwalnya aja ya Yang yang harus berubah. disiasati ya. Iya, Bu. disiasati. Jadi Betul. bagaimana kita artinya kebutuhan kalori yang dibutuhkan Sekian. diabetisi itu bisa terpenuhi pada saat tidak menjalankan puasa itu yang diatur. Baik itu dari makanan maupun minuman yang tadi saya bilang. Jadi semua itu terpenuhi dengan baik kayak gitu. Ya, alhamdulillah juga kita puasanya 12 jam kayaknya ya Bu ya. Iya. Jadi bisa lah terpenuhi Iya. 3 kali makan, 2 kali selingan dengan Iya. persentase energi tadi yang Iya. diberikan Bu Putri. Iya. Tapi ya itu tadi ya Bu Putri, selain jadwal juga jangan lupa Iya, jangan lupa tepat J yang lain. Iya, tepat jumlah, tepat jenis, tepat jadwal. 3J harus diingat. Oke. Oke Bu Putri. Nah, sebenarnya saya masih ingin berlama-lama dengan Bu Putri nih membahas masalah yang semakin dalam tentang diabetes. Tapi karena saya takut gula darah saya naik dekat dengan orang yang manis seperti Bu Putri. Jadi gimana Bu Putri kalau kita akhiri dulu sesi kita kali ini. Kalau nanti mungkin healthy people mau ada request tentang tema-tema yang lain, bisa ya kita fasilitasi di Nutritious Podcast edisi non Ramadan ya. Ini yang edisi Ramadan. Oh iya begitu ya. Berarti Iya. nanti ada lanjutannya juga ya. Iya, Oke, kita siap. tunggu ya. Oke, siap. Oke. Sebelum kita pamit nih Bu Putri ajakin dong healthy people untuk follow, subscribe dan gitu. like media sosial kita Oh, nih. di mana Banyak, Bu. alamatnya? Oh, di Tiwi, sini. wi, wi, wi. Oh, sini. Oh, ingat ya di sini.
Oke, Ajak ditunggu dong, ya. ajak dong Bu. Ayo cepat healthy people, kita tunggu ya. Kita nanti biar bisa lebih bermanfaat ya. Amin. Oke, Ada kita Instagram. ya kita kasih info-info tentang gizi dan kesehatan. Kita siap kok untuk berpartisipasi untuk itu. Oke. Ya. Siapa tahu nanti ada Bu Putri lagi nih. Oke, siap, mudah lagi dong. Amin, ya tunggu aja. Oke, siap. Oke, ya udah Bu Putri, sambil menunggu azan beduk maghrib ya. Oke, kita pamit dulu ya untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lini Aniswatu Salihah. Saya Putri. Dan kita dari UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.